Bapak sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu yang kudus. Urapi hamba menyampaikannya dan urapi sidang jemaat-Mu yang mendengarkannya. Agar kami boleh saling mengerti, memahami, boleh mendasarkan firman dengan baik. Kami bawa dalam hidup dan kehidupan kami tiap-tiap hari. Diberkati kami semua ya Tuhan. Diberkati kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kudus. Amin. Nah, yang menjadi dasar perenungan bagi kita pada saat ini diambil dari 1 Yohanes yang kedua, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. 1 Yohanes yang kedua, pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11, dengan perikop di sana adalah perintah yang baru. Dan saya memberikan tema untuk khotbah pada saat ini adalah perintah untuk wajib saling mengasihi. Ibu bapak sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada seorang pemuda yang telah banyak mengalami kepahitan hidup, ya, karena perlakuan orang tuanya yang tidak menghendaki ia lahir ke dunia pada saat itu. Nah, pada suatu hari pemuda itu bertobat dan hidup di dalam Kristus. Nah, pada saat itu atau sejak itu, ya, ia menyadari bahwa ia harus belajar untuk mengasihi kedua orang tuanya walaupun orang tuanya tidak menghendaki ia dalam hidup dan kehidupan mereka, ya. Nah, tak mudah bagi dia, ya, tak mudah baginya untuk mengubah kebencian yang ada dalam dirinya, yang ada dalam hatinya menjadi kasih yang sejati. Ketika kita dibenci oleh orang, kemudian kita diminta untuk mengasihi orang yang membenci kita, mungkin sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat bagi kita. Namun dalam hal ini pemuda ini berusaha mengubah kebencian dalam hatinya tadi menjadi kasih yang sejati. Namun kasih Kristus dikatakan dalam dirinya terus menguatkan dia untuk belajar mengasihi satu dan yang lain, terkhusus orang tuanya tadi. Nah, ibu bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 8 tahun berselang dikatakan. Akhirnya kedua orang tuanya juga menerima Tuhan dalam hidupnya. Mereka menerima Kristus dalam hidupnya. Nah, dalam hal ini karena mereka mengalami betapa besar kasih dari putranya tadi kepada mereka, karena hanya kasih Kristus dikatakan yang mampu mengubah kebencian tadi menjadi kasih. Jadi 8 tahun berselang mereka mengalami banyak perubahan, di mana melewati anak ini tadi yang tetap mengasihi mereka, mereka dipakai ya oleh Tuhan tadi untuk mereka boleh menerima Tuhan hadir dalam hidup dan kehidupan mereka, ya. Nah, sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen yang telah hidup di dalam Kristus, kita wajib saling mengasihi satu dan yang lain. Itu adalah ciri kasih kita, ciri Kristus dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, mengapa mengasihi saudara sebagai tanda seseorang yang hidup dalam Kristus? Pertanyaan bagi kita. Mengapa mengasihi sebagai tanda seseorang telah hidup dalam Kristus? Mengasihi seseorang, mengasihi sesama, mengasihi sanak dan saudara kita. Nah, seorang yang hidup di dalam Kristus berarti telah mengalami perubahan. Ia mengalami terlebih dahulu kasih itu, atau ia telah mengalami kasih itu dalam hidup dan kehidupannya. Ia memampukan dirinya untuk mengasihi orang lain yang ada di sekitarnya, sekalipun orang tersebut membenci dia. Baik itu keluarga dikatakan, ya, baik itu sahabat, ya, baik itu teman atau siapa saja, ya. Nah, mengasihi orang-orang terdekat kita dikatakan jauh lebih sulit dibandingkan mengasihi orang lain, ya. Karena mereka dapat melihat bagaimana kualitas hidup kita sehari-hari. Mereka melihat bagaimana cara tingkah kita dalam hidup kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu mengasihi tidak dapat dipisahkan dengan mentaati perintahnya, ya. Setiap orang yang mengasihi Allah, mengasihi orang tuanya, ya, itu baik dari kaum orang tua, kaum muda maupun anak-anak, harus melakukan perintahnya yang intinya adalah kasih itu tadi. Nah, tetapi seseorang yang tidak mengenal, menerima dan melakukan kasih dalam hidup dan kehidupannya, atau ia masih hidup dalam kegelapan, ia tidak akan tahu kemana arah hidupnya nanti. Nah, ibu bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Hidup dalam terang tidak berarti terpisah dari dunia, namun tidak mengikuti arus dunia yang akan lenyap ini. Segala yang dari dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan, hidup itu harus ditanggalkan, ya. Harus ditinggalkan, ya. Nah, semua itu bukan lagi merupakan tujuan hidup kita. Karena akan menghambat kasih itu kepada Bapa tadi. Hanya ada dua pilihan. Mengikut dunia atau mengikut Tuhan. Tidak ada pilihan lain dalam hal ini. Mengikut dunia akan lenyap bersama dengan dunia yang fana, tetapi menjadi pengikut Tuhan yang setia, yang hidup seperti Kristus, yang melakukan kehendak Allah, akan hidup dalam kasih selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.